Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Anasya Arsita Laksmi, ST MSCN, dosen dari Program Studi Rekayasa Sumber Daya Air, Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya mengajar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia sejak tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya menyajikan video pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk PDD UKTPT sebagai salah satu instrumen pada penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2026. Adapun mata kuliah yang disajikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Teknik Pantai. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester keempat. Fokus utama di mata kuliah Teknik Pantai ini membahas mengenai dasar pembentukan gelombang dalam prinsip mekanika gelombang, analisis statistik gelombang, konsep transformasi gelombang hingga analisis gelombang rencana sebagai landasan dalam kerekayasaan di pantai. Selain itu, diajarkan mengenai fenomena laut yang menjadi landasan dalam engineering justification seperti elevasi muka air laut dan fenomena pasang surut. Setelah mengikuti kelas ini, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah kemampuan merancang komponen, sistem, dan atau proses dalam ruang lingkup pertahanan, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan, serta mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya air lokal dan nasional. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan memecahkan permasalahan rekayasa yang kompleks dan berkaitan dengan sumber daya air. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengaplikasikan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk keterampilan rekayasa. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip mekanika gelombang, mahasiswa mampu memahami analisis statistik gelombang, mahasiswa memahami konsep transformasi gelombang, mahasiswa mampu memahami proses analisis gelombang perencanaan, kemudian mahasiswa mampu memahami jenis elevasi muka air laut dan fenomena pasang surut, mahasiswa mampu memahami prinsip gelombang overtopping dan run up, kemudian mahasiswa mampu memahami konsep transportasi sedimen di pantai, mahasiswa mampu menjalankan program analisis gelombang, mampu menjalankan program analisis perubahan garis pantai, kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis bangunan pantai, dan mahasiswa mampu memahami konsep manajemen kawasan pantai yang terpadu. Mata kuliah ini diajarkan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery diterjemahkan dalam project-based learning dipadukan dengan pemaparan interaktif. Untuk interaction, kadet mahasiswa didorong untuk berdiskusi aktif melalui sesi tanya-jawab secara langsung. Adapun untuk assessment, proporsi penilaian ini terdiri dari keaktifan sebesar 10%, tugas besar sebesar 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Siap, Pak. Siap, Pak. Ini progres dia. Serta gerak. Duduk. Siap, gerak. Lapor progresi jumlah 24 kakak dan siap rumah pelajaran. Lanjutkan. Mohon pelajaran, dua mulai. Dua selesai. Serah di 4, gerak. Oke, selamat pagi kadet-kadet sekalian. Semoga dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan hindcasting atau peramalan gelombang untuk mata kuliah teknik pantai.
Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan pengolahan data angin. Kalian sudah mengunduh data dari ECMWF, kemudian sudah belajar untuk melakukan pengolahan data hingga akhirnya mendapatkan WinROS begitu ya. Nah, hasil dari WinROS itu atau dari pengolahan data angin itu kita akan lanjutkan dalam proses selanjutnya, yaitu pengolahan datanya untuk mendapatkan data gelombang. Bentuknya akan sama dengan WinROS, tapi isinya data gelombang bukan angin lagi. Jadi dari data angin yang dimunculkan oleh storm yang ada di laut sudah diolah seolah-olah itu bergerak dari laut ke daratan. Kemudian pada saat di daratan dia mempunyai tinggi gelombang berapa dan periode gelombang berapa, sehingga kita akan bisa menggunakan data tersebut untuk perencanaan infrastruktur. Oke, kita sedikit pengantar terkait dengan himcasting gelombang atau peramalan gelombang. Dia merupakan teori pembentukan gelombang dari angin. Begitu. Dari angin ini bisa jadi pembentukan angin dari storm yang ada di atau badai begitu yang ada di laut lepas ataupun dekat dengan daratan seperti itu. Jadi stasiun anginnya kita anggap kalau dari ECMWF itu sudah merupakan data forecasting gitu ya. Ada data-data justru munculnya itu di tengah laut. Padahal kalau dibayangkan tidak mungkin ada suatu stasiun tengah laut gitu ya. Jadi itu memang sudah reanalisis dari keseluruhan data angin yang ada di dalam muka bumi ini. Begitu. Nah, dapat dibedakan tinggi gelombangnya nanti menjadi 3 komponen, yaitu HM0 atau spectral wave height, kemudian significant wave height atau HS. Dibedakan menjadi 2, yaitu HM0 dan yaitu spectral wave height, dan HS atau significant wave height. Nah, dalam perhitungan himcasting nanti kita akan mendapatkan nilai HM0 dari satu kesatuan data angin. Kemudian setelah itu kita akan menghitung berapa tinggi gelombang signifikan yang terjadi pada area tersebut. HS ini yang biasanya digunakan dalam perhitungan infrastruktur. Dalam peramalan data gelombang atau himcasting ini terbagi menjadi sebetulnya 3. Yang satu itu adalah gelombang pada saat di laut lepas. Kemudian gelombang yang terlimitasi. Limitasinya berdasarkan 2 hal, yaitu phase atau durasi. Jadi tergantung dari angin itu berhembus. Misalnya angin dimunculkan dari laut lepas berjalan sampai ke daratan, dia sudah habis sebelum sampai daratan. Begitu. Jadi dia dibatasi oleh waktu. Karena kekuatan angin tersebut untuk berhembus tidak kuat sampai dia ke daratan, misalnya begitu. Beda halnya dengan fetch limited atau fetch terbatas gitu ya. Fetch itu adalah jarak dari titik hembus angin sampai dengan ke daratannya. Bisa jadi kekuatan gelombangnya tinggi, kekuatan anginnya tinggi membuat gelombangnya tinggi, namun karena daratannya dekat, maka dia pembentukannya dibatasi oleh jarak. Begitu. Yang satu dibatasi oleh waktu, yang satu dibatasi oleh jarak. Pembedanya adalah T kritikal yang didapatkan. T di sini maksudnya adalah durasi angin yang berhembus secara nyata. Kalau kalian kemarin di data ECMWF itu datanya kalian unduh jam-jaman atau per 3 jam begitu misalnya ya. Nah, kemudian T ini dibandingkan dengan T critical. T critical rumusnya sebagai berikut. Di sini G adalah gravitasi, F adalah fetch, kemudian UA ini adalah kecepatan angin dan gravitasi. Kecepatan angin didapatkan dari data yang sudah kalian olah sebelumnya, gitu ya. Fetch kita akan belajar hari ini bagaimana cara untuk mendapatkan panjang fetch dari pembentukan. Kemarin kan semuanya cuma ngambil satu titik kan ya, satu titik pembentukan ya. Nah dari situ kita akan membuat suatu array begitu untuk mendapatkan si jarak fetch tersebut. Jadi kalau misalnya kekuatan angin atau durasi angin berhembus ini ternyata lebih besar daripada TC-nya, maka dia dikategorikan sebagai fetch limited atau fetch terbatas. Sebaliknya, kalau misalkan lebih kecil maka dia terbatas duration limited, seperti itu. Rumusnya berbeda untuk fetch limited dan duration limited. Untuk fetch limited kita untuk dapat HM0 menggunakan rumus berikut, bagian belakang ini kurang lebih sama. D-nya itu adalah gravitasi, UA adalah kecepatan angin, HM0 adalah tinggi gelombang spektralnya. F patch gitu ya. Kalau di sini TM adalah periode gelombang yang terbentuk dari satu satuan itu kan. Kalau kemarin data anginnya kan banyak sekali ya per jam, kemudian
diolah menjadi suatu misalkan dia arahnya kemana begitu kan. Nah itu nanti akan diolah kembali menjadi HM0 dan TM. Nah kemudian kalau misalkan dia duration limited, maka rumusnya menggunakan rumus berikut. Untuk kalian perlu menghitung kembali fetch yang digunakan. Kemudian di lain sisi, di lain fetch limited dan duration limited, ada satu kondisi di mana gelombang itu terbentuk di laut lepas dan tidak terbatas akan waktu dan juga durasi, begitu. Disebut sebagai fully developed sea condition, mostly di laut dalam. Gitu. Jadi kalau misalkan di dalam soal kalian mendapatkan kondisinya itu di laut dalam, maka bisa kita kategorikan bisa jadi dia di fully developed sea begitu. Kecuali dia sangat kuat, laut dalamnya tidak terlalu jauh dari daratan, maka bisa jadi sampai ke daratan. Jadi harus dicek dulu berapa fetch-nya, berapa periodenya, seperti itu. Nah, kalau fully developed sea rumusnya sebagai berikut. Kita sama-sama mencari HM0 dan TM begitu dengan rumus begitu. Koefisien ini sudah didapatkan berdasarkan kesepakatan para ahli begitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan fetch-nya? Rumus fetch itu sebagai berikut. Fetch atau panjang efektif dari suatu perairan adalah garis fetch-nya dikalikan dengan simpangannya, kemudian Anda jumlahkan dibagi dengan jumlah dari kos simpangannya, seperti itu. Nah, kemudian yang atas dibagi dengan yang bawah, gitu ya. Jadi Anda perlu mempunyai FI atau panjang garis fetch-nya. Cara membuatnya, misalkan kalian punya satu titik begitu ya, atau saya lihat seperti ini. Di sini bisa dilihat ini adalah titik pembentukan gelombangnya. Kemudian kita melihat ke semua arah dengan jarak itu minus 20, dari misalkan kita punya garis ini minus 22,5 sampai 22,5, jadi 50 derajat begitu ya, kanan kiri setiap dua jarak ini adalah setiap 22,5. Kalian spread begitu, nanti kita belajar menggunakan AutoCAD. Setelah itu dia akan punya jarak. Oh, dari titik sini kalau ke arah atas ketemu ke daratan yang di sini dia cukup dekat. Bisa jadi dia fetch limited karena terbatas jarak. Nah, kemudian kalau misalkan dia sangat jauh seperti ini, jadi belum tentu tenaga angin yang berhembus di sini jam-jaman, misalkan ada jam pertama bisa nyampe ke sini begitu ya, karena secara durasi bisa jadi dia sangat pendek atau secara fetch dia tidak mencukupi kekuatannya untuk sampai ke bawah sini begitu. Nah, jadi kita akan mengkategorikan dia sebagai misalnya fully developed sea, misalkan seperti itu, atau sebagai duration limited misalkan begitu, karena fetch-nya cukup panjang di sini. Itu kalau kemarin misalkan Kadep mengunduh data itu kan bisa di mana saja. Koordinat titik ini adalah satu koordinat titik yang kalian dapatkan dari ODV. Kan ada segmental association ya, nah itu nanti yang akan dimasukkan ke sini. Nah, kemudian setelah itu kalian akan menghitung beberapa tiap direction gitu ya. Biasanya misalnya ini untuk south sampai west, dari south east, south, southwest dan west, fetch-nya itu berapa meter begitu. Kalau dia di atas 20.000 biasanya itu dianggap sebagai fully developed sea gitu. Nah, secara proses bagaimana perhitungannya? Dimulai dari yang di atas ini, misalkan kalian mulai gitu ya, kalian sudah punya data fetch, data U, dan data T. Berapa durasi angin berhembusnya. Kemudian secara proses masuk ke perhitungan pertama untuk melihat apakah dia fully developed sea atau tidak. Kalau misalkan cara menghitungnya adalah kalian bandingkan G dikalikan T dibagi dengan QA sama dengan 68 atau sama dengan 68,8 di dalam kurung GF per QA kuadrat pangkat bawah 3. Apakah dia lebih kecil sama dengan 7,15 kali 10 pangkat 4? Kalau lebih kecil sama dengan, maka dia maksudnya non fully developed sea. Kalau dia lebih besar, tidak lebih kecil sama dengan, atau dia menjadi lebih besar dari angka ini, maka dia fully developed sea, gitu ya. Kalau fully developed
berdasarkan Fetch sama UA masing-masing. Kemudian time duration ini yang kalian dapatkan dari HMWF, begitu. Durasi asli angin berhembus. Kalau dia ternyata lebih kecil maka dia Fetch limited. Anda langsung melakukan perhitungan dengan rumus berikut, KM0 dan TP-nya sebagai berikut. Misalnya tadi saya punya ternyata nilai dari suatu, kalau misalnya angin itu berhembus diketahui di laut dalam, berarti dia kategorinya apa? Fully developed sea, betul. Kalau misalnya, jadi bisa jadi kalau lautan waktu itu kan saya sampaikan ada 3 jenis ya, laut dalam, kemudian laut transisi dan juga dangkal, betul, begitu ya. Nah bisa jadi yang di transisi dan dangkal ini terjadi fenomena Fetch limited dan juga duration limited, begitu ya. Contoh soal misalnya, misalnya kita mengetahui ada kecepatan angin yang dikoreksi atau UA itu adalah 60 km per jam. Sudah dikoreksi, kemarin ada koreksi geser, koreksi elevasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian lamanya angin bertiup adalah 4 jam. Kenapa di sini bisa 4 jam? Bedanya dengan praktek kalian nanti adalah kalian kan hitungnya jam-jaman ya, seperti itu. Nah, kemudian hitung tinggi gelombang laut dalam, oh berarti sudah pasti dia depresi karena diketahui di laut dalam. Anda lakukan perhitungan dulu, UA-nya di sini gunakan km per jam, ubah menjadi meter per detik. Ini tadi 60 km per jam, kilometer jadikan meter, jam jadikan detik, ternyata didapatkan 16,67 meter per detik. Lamanya angin bertiup, T-nya adalah 4 jam. 4 jam dikali 3.600 detik adalah 14.400 detik. Kemudian ditanyakan apa? Tinggi gelombang laut dalam. Berarti kalian harus menggunakan persamaan untuk mendapatkan H, M0 dan T. Oke. Kita punya, kalau di fully developed sea disimplifikasi sebagai berikut. Kita punya HM0 di sini, T di sini. Jadi apa? Gravitasi. Umum ya, angkanya boleh pakai 9,8, boleh pakai 10. Yang penting kalian tuliskan saja asumsinya berapa. Begitu. Tadi diketahui ya. Berarti adakah yang bisa menghitung HM0-nya berapa untuk data berikut? Coba silahkan dihitung dulu, kemudian yang kira-kira bisa maju ke depan ya. Rumusnya saya tuliskan di sini sebentar. Oke, tadi sudah diberikan soal sebagai berikut. Di sini di soal diketahui misalkan diminta untuk menghitung tinggi gelombang saja. Kira-kira coba salah satu menghitung tinggi gelombang, kemudian salah satu yang lain menghitung panjang periode gelombangnya ya, dengan rumus yang tadi sudah disampaikan HM0 dan TM untuk fully developed sea. Ada yang mau maju? Oh. Untuk yang tinggi gelombang mungkin Marcel, yang periode gelombang gamma. Oke, silakan. Oke, sudah? Oke, kita coba lihat bersama-sama ya. Untuk HM0 tadi kan rumusnya kan G dibagi UA kuadrat kali HM0 sama dengan 0,2443 gitu ya, 2433. Jadi kalau pindah ruas hanya tinggal UA kuadratnya ke atas, G-nya ke bawah gitu ya. Di sini diasumsikan sama gamma, G-nya adalah 9,81, UA-nya dimasukkan 16,67, kemudian didapatkan nilainya 6,88 meter untuk HM0-nya. Ada yang beda? Oke, benar ya. Kemudian yang dikerjakan oleh Marcel, TM-nya rumusnya 8,132 kali UA per G, kemudian didapatkan T-nya adalah 13,84. Ada yang beda? Sama. Satuannya apa?
melakukan pengolahan data angin dan mendapatkan gambar kurang lebih windrow seperti ini ya. Sudah bisa bacanya kira-kira kalau misalkan bentuknya seperti ini, angin dominan ke arah mana? Timur laut. Ke arah sana nih dominannya. Angin berhembus dari sini ke arah timur laut sana, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan diketahui anginnya kurang lebih kekuatannya seperti ini, kira-kira Anda bisa memprediksi nggak gelombangnya seperti apa? Dominannya kemana dulu gelombangnya? Sama nggak? Sama harusnya. Jadi karena ya kan kita melihatnya data gelombang berdasarkan data angin, anginnya kemana, gelombangnya juga ikut kemana, begitu ya. Nah, dari data itu kadet sekalian juga sudah mempunyai suatu file Excel ya untuk yang di sini sudah sampai dengan wind speed, ya kan ya? Ini masih disimpan semuanya. Oke. Nah, dari modul tersebut sekarang kita akan coba masuk ke pengolahan data gelombang. Kita masih akan menggunakan lake environment atau WR plot di akhirnya. Kemudian untuk mendapatkan fetch-nya Anda pakai AutoCAD di sini. Masih pada punya AutoCAD kan ya? Bisa dibuka file petanya untuk CAD-nya. Oke. Peta yang saya berikan adalah peta kurang lebih dengan fokus di Indonesia ya. Jadi silakan coba dimasukkan, kalian buka dulu, kalian buat suatu layer baru dengan dinamakan fetch gitu ya. Kalian bisa mengikuti langkah dari modul ini satu persatu. Kita akan membuat lokasi stasiun sumber angin. Nah, untuk di file AutoCAD-nya buat satu layer baru, boleh dinamakan fetch atau fetch berapa begitu ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat garis ini menjadi array. Sampai di sini masih aman dibuka filenya? Oke. Kemudian sudah buat line? Oke, so membuat kira-kira aja titik kalian itu di koordinat yang kalian pakai kemarin. Pantai Utara, Pantai Selatan. Nah, misalkan Jakarta, titik yang di Jakarta. Hah? Yang udah ada boleh dihapus dulu, nggak apa-apa. Ini kamu hapus aja karena kan posisi titik kamu bisa jadi di mana ya? Bisa jadi beda ya. Gitu. Yang bulat-bulat dihapus boleh. Hapus aja dulu. Ini dihapus dulu boleh. Nggak masalah. Perkiraan titik di situ. Kalau misalkan titik angin kalian itu berada di dekat-dekat pantai ya nggak apa-apa, dekatkan saja. Ambil titik di sini gitu. Sesuai dengan yang kalian sudah buat. Unduh datanya. Udah? Jakarta sebelah mana? Jakarta sebelah sini nih. Yang ada garis ini. Ini cekungan ini nih. Ini Jakarta. Yang ada ini nih. Ini Jakarta. Kalau Semarang, Semarang tuh di sini ya. Ini nih, ini Semarang nih. Gitu, kira-kira. Sudah? Aman ya? Kemudian, udah sampai mana? Bikin line sudah? Atau masih mengira-ngira lokasi? Udah ya? Oke, kalau sudah berarti
bisa lanjut ke pembuatan array begitu ya. Kita akan membuat dalam bentuk menjadi seperti ini. Anda dalam AutoCAD Anda blok, kemudian tulis komennya array begitu. Anda pilih polar, lalu titik center pointnya pilih di mana, ambil yang paling kiri di sini begitu. Kemudian dia sudah akan memunculkan beberapa angka. Ini nanti kita bisa edit lanjutan setelah data seperti ini di enter saja. Saya ulang ya. Misalnya kita punya suatu line begitu. Kemudian Anda blok line-nya, aktifkan line-nya. Setelah itu ketik comment array. Begitu. Kamu Anda enter. Setelah itu akan ada beberapa array type yang muncul. Ini yang polar. Setelah itu baru akan muncul specify center point of the array. Pilih yang di kiri misalnya sebagai titik endpoint-nya. Anda klik, setelah itu akan muncul garis-garis seperti ini, kemudian Anda enter. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk Anda mengubah Di sini itemsnya Anda bisa sesuaikan kebutuhan. Begitu misalnya yang diminta adalah mengubah menjadi 72 item, maka ubah angka yang di item di sini di atas itu menjadi 72. Nah, maka akan menjadi suatu garis-garis yang terbagi setiap 5 derajat. Ini file Excel-nya sudah saya berikan contoh di dalam classroom. Misalnya yang kalian kemarin sudah melakukan adalah untuk melakukan data angin ya, pengolahan data angin menggunakan WR plot begitu. Itu sudah punya. Nah, untuk data mentah fetch kalian nanti dari file AutoCAD tinggal dimasukkan saja line, angle dan length-nya begitu, maka kemudian dia sudah akan otomatis terhitung dari sini begitu ya, ke arah fetch, sehingga Anda akan mendapatkan fetch efektif untuk arah utara, arah northeast, east, southeast dan seterusnya. Jadi secara proses tinggal berlangsung ke dalam Excel ini. Setelah itu akan melakukan ke hindcasting gelombang. Di sini ada data tahun, bulan, day, hour, kemudian ada wind direction, wind speed. Ini didapatkan dari data angin begitu ya. Berapa jam dia berhembus, duration per directionnya ini berapa. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Kalau misalnya ini adalah wind direction, dia berhembus ke east semua nih, dari nomor 1 sampai 10 begitu misalnya ya. Maka direction wind ini lama-kelamaan ternyata dia sampai berapa puluh jam ke depan dia berhembus ke arah timur begitu ya. Nah, lalu dihitung T untuk masing-masingnya. Dapat U-nya, ini adalah UA yang kalian dapatkan dari perhitungan untuk setelah win. U10 adalah yang keluar dari untuk kalian masukkan ke WL plot. Ini dari data HMWF begitu. Lalu fetch ini dari yang barusan akan dilakukan. Nanti akan ketahuan tuh dia fully developed sih atau tidak. Di sini ada keterangannya. Nah,
Kalau misalkan T-minnya ini lebih kecil atau lebih besar daripada T dia duration yang ada di sini, begitu ya, maka kita akan menggunakan fetch limited atau duration limited. Lalu ada M0 dan TP di sini. Begitu kurang lebihnya kira-kira Anda akan mendapatkan nilai HM0 dan TP. Setelah itu akan lanjut ke perhitungan untuk kalian copy si HM0 dan TP-nya, lalu akan mendapatkan nilai kalian ranking gitu ya. Sepertiga data tertinggi dirata-ratakan maka akan dapat H sepertiga dan T sepertiga. Kurang lebih begitu. Ada yang bertanya? Dicoba dulu ya. Ini waktunya sampai setelah UAS, jadi take your time. Tapi setidaknya nanti saya akan minta laporan untuk penghitungan hindcasting dari data yang sudah kalian lakukan. Gitu, oke? Oke, kira-kira itu dulu. Apabila ada pertanyaan bisa reach out ke saya melalui email atau melalui pesan gitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai pernyataan diri saya sebagai dosen terkait unjuk kerja pada bidang pengajaran. Paparan ini mencakup keseluruhan rangkaian pelaksanaan pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, perkuliahan yang mengacu pada prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, hingga dokumentasi pelaksanaan pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan dari metode pengajaran yang saya terapkan, sekaligus memberikan manfaat bagi para penilai maupun pihak yang menyaksikannya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.